Oke nak, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang garis istimewa pada segitiga. Nah, garis istimewa pada segitiga itu terbagi menjadi 4, yaitu ada garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Apa aja sih maksudnya tuh garis tinggi dan lain-lainnya? Oke, kita mulai dengan garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi depannya. Oke, ini definisi garis tinggi. Misalnya nih, ibu membuat sebuah segitiga. Oke, misalnya ibu bikin sebuah segitiga. Nah, misalnya nama segitiganya segitiga ABC. Oke, berarti kan dia punya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Selanjutnya, tadi kan katanya garis tinggi itu garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus dengan sisi depannya. Oke, misal ibu narik garis dari titik sudut B. Nah, ibu tarik garis nih dari titik sudut B. Oke, ibu tarik garis set. Nah, ibu tarik garis dari titik sudut B, misalnya di sini ibu namain titiknya itu titik D. Oke. Ternyata pas kita lihat garis BD ini dia membentuk tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena dia membentuk 90 derajat. Nah, berarti garis BD ini dikatakan sebagai garis tinggi. Karena definisi garis tinggi itu kan garis yang tegak lurus dengan sisi depannya. Nah, awalnya kita nariknya dari si titiknya B. Titik B, sisi depannya itu sisi apa? Sisi AC, ya enggak? Titik B itu punya sisi depannya itu sisi AC. Oke, berarti ini ternyata pas kita lihat garis yang dibentuk nih tegak lurus nih terhadap sisi AC. Nah, sehingga garis BD itu merupakan garis tinggi. Oke, lagi misalnya ibu narik dari titik sudut A. Ibu tarik set. Oke, ibu tarik nih. Nah, pas kita lihat ternyata nih, dia juga membentuk 90 derajat atau tegak lurus. Katakanlah ini namanya E. Nah, ini namanya titik yang E. Sisi depan dari titik sudut A yaitu adalah garis si BC. Nah, ternyata garis yang dihasilkan itu tegak lurus sehingga garis AE juga dikatakan garis tinggi seperti itu. Lagi misalnya kita tarik garis dari titik sudut C. Nah, kita tarik ke depan. Oke. Ternyata pas kita lihat ini tegak lurus juga nih. Dari titik sudut C dia tegak lurus terhadap garis AB. Ya enggak? Nih kita lihat. Dia tegak lurus terhadap garis AB. Sehingga garis C yang kita bentuk barusan adalah garis tinggi gitu. Berarti garis tingginya itu adalah garis BD, lalu garis AE dan juga garis CF seperti itu ya. Jadi kuncinya kalau garis tinggi itu garisnya pertama ditarik dari titik sudut. Yang kedua harus tegak lurus dengan sisi depannya. Kalau kamu narik dari titik yang E nih, kalau kalian narik dari titik E berarti kan sisi depannya sisi BC. Berarti dia tegak lurus nih di sini nih. Nah, kalau kamu narik dari titik sudut C nih, dari titik sudut C ke F, sisi depan titik sudut C apa? Sisi AB. Nah, ternyata dia tegak lurusnya di sini nih. Oke, berarti CF juga adalah garis tinggi seperti itu. Jadi kunci garis tinggi itu tarik dari titik sudut dan yang kedua adalah tegak lurus. Nah, ini dilihat ya. Tegak lurus itu adalah 90 derajat gitu. Berarti ini di sini kalau kita lihat gambar yang ini sebelah kiri, berarti garis tingginya garis yang mana? Garis yang FI. Oke ya. Kalau yang ini garis tinggi. Nah, ini nih. Oh, ini gambar yang membentuk 90 derajat seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah garis bagi. Oke. Apa itu garis bagi? Garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga sama ya, dari titik sudut. Lalu dia membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Nah, kalau garis bagi
membagi 2 sama besar. Tadi kalau garis tinggi dia tegak lurus, kalau garis bagi itu membagi 2 sama besar. Oke, misalnya nih, nah ini sebenarnya dari gambar udah kelihatan yang di sebelah kiri ya. Oke, misalnya ibu mau gambar lagi deh garis baginya. Oke, misalnya ini ada sebuah segitiga. Oke, ini ada sebuah segitiga. Segitiganya ini misalnya namanya segitiga D, segitiga E, segitiga F. Oke, segitiga DEF. Nah, selanjutnya misalnya dari soal diketahuin besar sudut F-nya itu 60 derajat. Oke, besar sudut F-nya itu 60 derajat. Nah, ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Oke, tadi garis bagi itu apa? Garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi 2 sama besar. Oke, misalnya ibu nariknya dari titik sudut F nih. Nah, kalau 60 derajat dibagi 2 hasilnya berapa? 30 derajat. Kan tadi kalau garis bagi itu membagi menjadi 2 sudut yang sama besar. Berarti dari titik F kita membagi nih. Kita bikin membagi 2 sudut sama besar. Kita bikin garis yang membagi 2 sudut sama besar. Nah, katakanlah ini namanya O. Berarti garis FO ini sudah termasuk garis bagi karena dia membagi 2 sudut sama besar. Berarti yang sebelah kirinya 30 derajat, yang sebelah kanannya 30 derajat. Lagi misalnya ibu mau narik dari titik si D nih. Oke, ini kan siku-siku ya. Berarti ibu misal narik dari D nih. Kalau siku-siku sudutnya berapa derajat? 90. Nah, misalnya di sebelah kirinya nih, pas kita bikin garis, kirinya terbentuk 45 derajat, lalu yang kanan membentuk 45 derajat. Nah, ini misalnya namanya garis P. Oke, berarti garis DP ini, garis D dan P ini merupakan garis bagi. Karena garisnya ini membentuk 2 buah sudut yang sama besar. Nah, jadi sudut yang ini sama sudut yang ini. Itu sama. Kalau yang atas berarti sudut yang ini sama sudut yang ini. Kayak gitu. Coba kita tarik garis lagi. Nah, misalnya ibu mau narik dari sini, dari titik E. Oke, ini ibu tarik nih garis set. Nah, ibu tarik. Ternyata di sini, oke, ini misalnya 30 derajat ya. Oke, kalau 30 derajat berarti setengahnya berapa? 15, yang satu lagi 15. Nah, ini berarti yang sebelah kanannya nih sudutnya 15 derajat, sebelah kirinya juga 15 derajat. Nah, ini misalnya kita namain N. Oke, ini garis EN. Nah, sehingga garis EN tadi adalah garis bagi, seperti itu. Nah, kalau di gambar sebelah kiri sama nih. Ini 90 derajat nih siku-siku. Dia garis yang dibentuk nih, garis FI ini membagi 2 sudut sama besar. Yang sebelah kirinya ini 45, yang sebelah kanannya 45. Sehingga garis FI juga garis bagi, seperti itu. Jadi yang namanya garis bagi, dia membagi 2 sudutnya sama besar ya. Ulang, tadi kalau misalnya garis tinggi itu apa? Garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi depannya. Garis tinggi ditarik dari titik sudut dan tegak lurus. Lanjut, kalau garis bagi ditarik dari titik sudut dan membagi 2 sudutnya sama besar. Nah, yang ketiga adalah garis berat. Oke, apa sih garis berat itu? Nah, garis berat pada segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga. Sama ya, tarik dari titik sudut sehingga membagi sisi depannya sama panjang. Oke, nah kalau kita lihat di gambar segitiga FGH ini, oke, misalnya deh kita narik dari titik sudut F. Nah, kalau digambar kan ditariknya dari titik sudut F nih. Terus garis GH-nya ini dari ujung ke ujung panjangnya adalah 16 cm. Diketahuin panjangnya 16 cm. Oke. Kan tadi katanya kalau garis berat itu dia membagi sisi depannya sama panjang. Berarti kalau kita mau narik dari titik sudut F,
Garis depannya garis apa? Garis GH. Oke, berarti garis GH-nya kita bagi 2 jadi sama panjang. 16 bagi 2 berapa? 8 cm. Satu lagi 8 cm. Nah, ternyata dapatlah titiknya tengahnya di sini. Nah, dari titik tengahnya berarti kita narik garisnya dari titik sudut yang segitiganya. Nah, dari titik sudut F kita garisin ke titik tengah yang sudah kita buat. Katakanlah namanya I. Sehingga garis FI merupakan garis berat gitu ya. Pokoknya kalau garis berat dia membagi sisinya sama panjang. Oke, misalnya gini. Misalnya oke, coba kita kesiniin. Oke, misalnya segitiganya, sebentar, gini deh. Oke, ini misalnya namanya A, B, C. Oke, misalnya ibu mau narik dari titik C. Nah, dari titik C, ibu mau narik dan membuat garis berat. Katakanlah panjang AB-nya ini adalah 10 cm. Oke, 10 cm setengahnya berapa? 5. Nah, ini titik tengahnya nih. Ini 5 cm, yang sebelah kanan 5 cm. Lalu ibu tarik nih dari si titik C ke garis depannya. Set. Nah, oke. Ini kita tarik. Nah, ini katakanlah namanya nih garis titiknya titik I. Nah, berarti garis berat yang terbentuk apa? Garis CI. Kayak gitu ya. Kalau garis tinggi ditarik titik sudut dan tegak lurus, garis bagi ditarik dari titik sudut dan membagi dua sudut sama besar. Tapi kalau garis berat, garis ditarik dari titik sudut dan membagi sisi depannya sama panjang. Oke, jangan kebalik antara garis berat dan garis bagi. Kalau bagi sudutnya, kalau berat panjangnya. Oke, yang terakhir adalah garis sumbu. Apa sih garis sumbu? Oke, kita baca dulu. Jadi garis sumbu itu adalah garis yang ditarik tegak lurus, oke, dan melalui titik tengah sisi segitiga, kemudian membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Oke, nah misalnya nih, ini misalnya ada segitiga, ibu buat dulu. Oke, misalnya kita agak bawah aja gambarnya. Misalnya kayak gini, set. Oke. Ini namanya misalnya P, Q, ini Q, ini R. Oke. Tadi katanya yang namanya garis sumbu itu adalah garis yang ditarik tegak lurus dan melalui titik tengah sisi segitiga sehingga membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Oke, misalnya diketahuin panjang si PQ-nya ini adalah 10 cm. Nah, ini misalnya panjang PQ-nya itu adalah 10 cm nih. Oke, kalau PQ-nya 10 cm, tengahnya itu berarti berapa cm? Berapa cm? 5 cm, 5 cm. Oke, ini kita bikin. Berarti tengahnya di sini. Ini yang sebelah kirinya 5, yang sebelah kanannya 5 cm. Nah, dari titik tadi yang sudah kita buat dibagi dua sama panjang ini, kemudian ini kita tarik garis. Garisnya nariknya dari mau kayak gimana nariknya? Nah, ada syaratnya. Garis yang ditarik harus tegak lurus. Oke, kita tarik garis tegak lurus. Coba ya. Dari yang titik tengah kita tarik tegak lurus. Set. Nah, oke, ini udah tegak lurus. Apa Bu? Gimana cara ngeliat tegak lurusnya? Nah, pas kita lihat ukur nih, ternyata ini 90 derajat. Nah, misalnya ini 90 derajat, sehingga garis yang barusan kita buat itu adalah garis sumbu. Ya, itu adalah garis sumbu. Jadi kalau garis sumbu, kuncinya itu dia
harus melalui titik tengah segitiga. Beda ya kalau sebelum-sebelumnya itu ditariknya dari titik sudut. Kalau garis sumbu itu dia melalui titik tengah segitiga. Jadi kita tentuin nih titik tengah segitiganya itu berapa panjangnya masing-masing kayak gitu. Kemudian kita tarik garis yang tegak lurus. Oke, lagi kita lanjut. Misalnya nih panjang pekinya deh. Panjang pekinya katakanlah 24 cm nak. 24 setengahnya berapa? 12. Berarti tengahnya katakanlah di sini nih. Nah, berarti dari titik yang kita udah buat titik tengah, kita harus ngapain? Bikin garis yang tegak lurus atau yang 90 derajat. Nah, yaudah, kalau dari sini udah jelas 90 derajat pasti lurus gitu. Oke. Nah, ini jadi kita tarik garis lurus set. Oke, ini 90 derajat juga. Kita cari yang warna lain. Nah, ini membentuk 90 derajat. Sehingga ini juga merupakan yang kuning itu juga garis sumbu. Nah, ini kita namain. Misalnya tadi yang di sini M, yang bawahnya N. Yang sebelah kiri misalnya O, yang sebelahnya S. Nih, yang biru. Nah, kayak gitu ya. Berarti garis sumbu OS dan garis sumbu MN yang terbentuk kayak gitu ya. Jadi jangan bingung ya, jangan ketukar-tukar. Dilihat lagi tadi yang pertama ada garis tinggi kuncinya tarik dari titik sudut, habis itu tegak lurus atau membentuk 90 derajat ya. Diperhatikan dari titik sudut terus dia membentuk 90 derajat. Kedua, garis bagi berarti ditarik dari titik sudut lalu membagi dua sudutnya sama besar. And then yang ketiga, garis berat berarti garis yang ditarik dari titik sudut. Nah, kalau garis berat berarti sisi depan yang tadi kita tarik dari titik sudutnya, katakanlah kita nariknya dari F nih, berarti sisi depannya harus terbagi menjadi dua yang sama panjang gitu. Itu namanya garis berat. Nah, terakhir tadi garis sumbu. Kalau garis sumbu dia itu hanya melalui titik tengah segitiga. Jadi dari titik tengahnya ya, dari titik tengah segitiga. Nah, ini kalau udah dilihat dari gambar nih udah jelas nih, titik tengah segitiganya berarti yang ini. Dari sini dia bikin tegak lurusnya di sini. Gitu. Lagi ini 4 cm. Setengahnya berarti kan 2 cm 2 cm. Terus membentuk garis yang tegak lurus. Nah, tegak lurusnya di sini. Gitu ya. Jadi jangan bingung gitu. Oke, kita lanjut. Contoh soal garis istimewa. Nah, ini ada contoh soalnya. Garis mana yang merupakan garis tinggi segitiga di atas? Nah, berarti garis tinggi yang mana? Tadi garis tinggi apa sih definisinya? Garis yang ditarik dari titik sudut dan membentuk garis yang tegak lurus. Oke? Berarti yang mana nih kalau dilihat? Nih, titik sudut tegak lurus. Udah jelas ya? Nih titik garis FK. Nih, garis tingginya itu garis FK. Kenapa, Bu? Kenapa garis FK? Coba, kenapa garis FK? Karena garis FK itu ditariknya dari titik sudut nih. Dia tuh ditariknya dari titik sudut F. Kemudian dia membentuk 90 derajat. Gitu. Berarti garis tingginya adalah garis FK. Ya, nih membentuk 90 derajat. Lanjut, yang kedua garis HL deh. Garis HL tuh apa sih nih? Garis apa kira-kira garis HL? Ingat ada lambang bulat-bulat. Nah, biasanya kalau kayak gitu artinya dia sudutnya besarnya sama. Berarti garis HL itu adalah garis apa? Garis bagi ya, karena membagi dua sudutnya sama besar. Terus kalau garis IJ, nah kalau kita perhatikan nih panjang HJ sama JG itu sama panjang. Kemudian lihat garisnya tegak lurus, berarti garis sumbu ya, kayak gitu ya. Oh iya, tadi kenapa garis tingginya itu garis FK tadi ya, karena ditariknya dari titik sudut, kemudian dia membentuk 90 derajat.
Jadi sehingga garis FK itu merupakan garis tinggi itu. Oke, segitiga di samping merupakan segitiga sama sisi ABC. Dengan panjang sisi AB adalah 6. AD merupakan garis berat. Oke, AD merupakan garis berat. Bentar. Apa sih tadi garis berat? Ayo. Garis yang membagi dua sisi depannya sama panjang. AD merupakan garis berat. Ya udah, berarti jelas nih. Ini sama panjang. Tentukan panjang BD. Nah, ini yang ditanya. Oke, tadi segitiganya sebelah kiri itu segitiga sama apa? Sama sisi ya. Kalau sama sisi berarti AB 6, berarti AC-nya juga 6. Apalagi yang 6? BC-nya juga 6. Berarti kalau BD berapa? Ya udah setengahnya, 3 cm. Kenapa setengahnya? Karena tadi yang namanya garis berat berarti dia membagi dua sisinya sama panjang. Ini sama dengan ini. Mereka kalau dijumlah katanya 6. Ya udah, berarti garis panjang BD-nya itu adalah 3 cm ya. Jadi panjang BD-nya itu adalah 3 cm. Oke, kayak gitu dulu materi kita pertemuannya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.